Halo semua sobat ngibul, anjay. Wede. Balik lagi dengan kami, lagi libur TV. Kita ingin membahas tentang apakah kerja keras dapat menentukan hasil? Ekspresi lu udah kata Wede. Gak apa-apa, Bigi. Pernahkah Anda merasa lelah Ini taruh dulu dah. pekerjaan Anda? kayak apa sih Sehon. Ya lagi abis ngerok asma yang nyamperin. Pernahkah Anda putus asa setelah semua kerja keras Anda sia-sia? Anjay. Mungkin ada banyak pendapat tentang hal ini dan kami akan membahas ini dengan cara tidak serius. Aduh, Dul. Kerja pulang pergi pagi, pulang malam, keringat sampai ke pantat-pantat. Boro-boro mau beli mobil rumah, orang WC aja kagak kebikin, Dul. Bagaimana nih, Dul? Aduh. Lu mesti ngapain, Dul? Lu ngapa? Ikut MLM aja. Lu ngapa? Kayaknya pusing betul, capek banget kayaknya. Gua kerja keras pagi, siang, malam, jualan agro, bikin YouTube. Ya elah, rokok aja masih sebungkus gue belinya. Pengen gitu sekali-kali di slot. Enggak. Ya ada kemajuan, Pak. Lu jadi tukang rokoknya itu. Yang didangdut. Sama tisu. Punya pala puyeng, enggak punya pala puyeng. Iya, punya pala puyeng, nggak punya pala ya serem. Gimana ini? Enggak punya duit puyeng, punya duit beli yang puyeng-puyeng. Enak. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau setuju nggak sih gitu kalau kerja keras itu bisa mendapatkan hasil sih? Gue masih pengen beruntung kesan nih gue karena mengeluarkan isi hati gue gitu yang terlalu lelah dengan suasana kerja, dengan kebisingan kendaraan. Bahasa lu kedalaman. Kamu jadi bilsu. Oh, lu jenuh dengan pekerjaan lu? Jenuh. Nanti googling aja. Contoh surat resign. Iya, kayaknya gua ngeliat si Gayong, si Bedul gitu kan. Hidup enak bener. Iya, hidup enak bener. Padahal emang bener apa? Hah? Emang bener. Enak apa? Enak ya? Iya. Tapi juga enak tuh. Berarti gua doang dong nggak enak nih. Nasi dulu. Orang-orang melihat gua enak banget. Enak ya? Iya. Padahal mah enak. Enak banyak. Angkinan lu. Iya. Set. Orang melihat gua enak aja namanya. Iya. Duh. Aduh, lu dari tadi lu. Gue emang gua mau mengeluh aja nih. Oh, Kali aja lu bisa ya kan? lihat lu mau Patungan. Jadi gimana Nyong lu? Lu kerja lu mau lu ngeluh. udah merasa kerja keras belum? Hah? Belum. Tanya gua. Hah? Enggak. Lu kerja keras apa kerja cerdas? Kerja gua cerdas. Nggak mungkin. Enggak mungkin kenapa? Lu nggak cerdas. Ini nama lu nggak kelihatan cerdas. Iya. Nggak kelihatan dari mimik muka. Tapi lu percaya nggak maksudnya kalau kerja keras itu dapat membuahkan hasil? Kalau kerja keras membuahkan hasil. Bedul dulu dong. Lu percaya nggak Bang Dul? Lah lu nanya lah. Iya. Ntar Bedul nanya siapa nanya gua, muter aja. Kalau gua sih ya kerja keras membuahkan hasil. Gua setuju. Tadi kita actingnya lu pro. Iya. Iya. Maksudnya gua ada setujunya, ada nggak setujunya juga gitu. Sama itu mama gua. Iya bang. Iya. Ya udah sama. Skip dong jadinya. Enggak. Lu usah di skip. Enggak, maksudnya tuh kalau kerja keras membuahkan hasil. Kalau gua rumus gua bukannya kerja keras, tapi kadang orang tuh berhasil karena ada faktor keberuntungannya aja. Kan nggak selalu kerja keras.
Karena salah satu kita mencari keberuntungan itu ya dengan kerja keras juga. Tapi ada yang udah kerja keras nggak ketemu keberuntungannya, dia tetap segitu-segitu aja. Jadi rumus gue ya kayak gitu. Lu paham kagak kira-kira lu? Lagi nyari job. Iya. Itu apa yang bisa disela deh. Iya. Apa gue bisa paten argumennya. Tapi percaya nggak nih kalau misalkan lu bangun jangan siang-siang ntar rezeki lu dipatok ayam. Lu percaya nggak tuh sama hal-hal Nah, tahlil kayak itu gitu? makanya kadang-kadang tuh orang kaya sombong coy. Padahal saingannya cuma ayam loh. Iya. Sombong. Emang manusia ayam orang kaya? Padahal aja nggak tahu ya filosofi orang dulu gitu coy. Itu ya. Kalau lu bangun siang, Rezeki rezeki lu dipatok ayam. Tapi orang-orang yang udah kaya sekarang nih, dia merasa bangga dengan hasil kerja kerasnya. Padahal musuhnya ayam. Musuhnya ayam. Musuhnya ayam. Lu emang ada orang kaya melihara ayam? Kagak mau karena dia tahu. Tapi bisa jadi ayam kaya. Soalnya ada celengan ayam. Iya bener ya. Iya kan duit mulu. Tapi babi juga kaya dong. Babi. Aja celengan babi. Gue sio gue babi. Hah? Sio gue babi. Tapi yang kaya lagi mah ayam kampus. Ayam kampus. Iya. Itu bukan kaya Pak Ena. Beda. Iya. Itu enak tapi bikin melarat. Kok lu bikin melarat kayak gini? Lu bikin melarat kayak gini. Kalau ayam kampus tuh bikin enak apa bikin apa tuh? Gua nggak tahu, Pak. Gue juga nggak tahu. Jangankan main ayam kampus, Iya. rokok aja belinya setengah. Itu juga patungan. Iya. Apalagi mau main narkoba, rokok aja kadang-kadang kagak punya. Lu jangan-jangan mau melihara ayam gua. Mau ngempanin ayam-ayam dipendel dulu tangan gua. Hah? Dipendel dulu. Kok bisa? Iya. Orang ayam lagi bertelur gua mau ngempanin. Galak dong. Galak. Kan galak, Pak. Iya. Si anjing. Si anjing nih. Dia agak balas dong. Gue lagi bakal Otak lu emang lagi mikirin jokes, gua tahu. Iya. Apa ya? Gue dari tadi lagi mikir kalau nggak dapet Lagi ayam susah banget. Kamu mau udah pancing-pancing, ngapa udah tendang ayam? Bisa aja lu keluar lu. Kalau ayam menurut lu enakan MCD apa KFC? Ayam. Goblok, iya dulunya ayam. Enakan MCD apa KFC? Saya jarang. Waduh, salah nih gua. Jarang biar rasa mah. Biasanya kita beli ayam yang di pinggir jalan aja tuh. Oh, yang ada lampunya ya? Lampunya kuning. Lampunya kuning. Lampunya kuning. Tapi ayam itu nih ya. Iya. Udah. Ngomongin ayam sih. Tapi nih kita bahas lagi kita bahas lagi tentang kerja. Tapi nih, tapi menurut lu nih kalau perspektif lu nih masing-masing, sukses itu dalam pandangan lu tuh kayak gimana sih? Orang udah sukses gitu. Sukses menurut gua yang template dia template maksudnya. Yang menurut lu orang terlihatnya udah sukses atau diri lu sendiri gua merasa udah sukses. Kalau menurut gua orang yang udah sukses itu orang yang udah kagak mikirin punya rokok apa enggak. Itu Kira-kira pokoknya mindsetnya kalau ada temennya punya rokok gue minta. sukses menurut gue itu udah nggak mikirin punya kuota apa enggak, udah nggak mikirin punya rokok apa enggak, itu sukses menurut gue. Itu kayaknya Karena emang orang gila itu. orang gila dulu emang kita kagak. Kita kagak, makanya kita kagak. Itu Tapi kalau menurut gua nih, menurut pandangan gua, orang sukses itu yang udah nggak punya utang sih kalau kata gua. udah nggak punya utang. Udah. Alhamdulillah sih gue nggak punya. Iya. Menurut gua nih, jadi dalam artian nih nggak punya cicilan, nggak punya tanggungan. Dia udah kerja, misal dia kerja dapat gaji, udah top buat nabung sama makan sehari-hari, ya kan? Itu menurut gua tuh perspektif gua sendiri ya. Itu orang udah sukses tuh kayak gitu. Kamu menurut lu gimana? Sukses menurut saya.
iuran, gua ada cicilan rumah, udah nggak bayar kontrak, itu menurut gua udah kayak gitu. Itu orang sukses tuh. Sukses menurut saya kalau ada di rekening lu, selalu ada di rekening lu. Itu. Gua ada terus. Ya cuma 10.000 kan duit. Tapi bohong. dia kagak punya ciri-ciri sukses gimana? Ada. Cuman kagak punya. Gua ada, cuma terlalu filosofis. terlalu menghayal gitu. Sukses menurut gua nih ya. Angan-angan lu tinggi ya. Sukses itu menurut gua pikiran yang bersih. Pikiran. Maksudnya selama ini pikiran lu kotor terus. Jadi pikiran itu dari kayak pikiran itu bisa membuat pola hidup berubah. Dari pikiran. Terus sekarang kayak dari pikiran nih pola hidup bisa berubah. Kesehat, karena pikirannya sehat, badan ikut sehat. Lu kayak Jojo. Gitu Pak, pikiran gua. Ya begitu aja sih pikiran menurut gua sukses. Jadi enggak apa ya? Enggak selalu lu pakai uang gitu. Lah, sekarang orang buat aja nih. Orang kaya, orang yang punya duit banyak pasti punya tekanan hidup, punya tekanan hidup, tapi bukan berupa uang. Berupa utang. Apa dia utangnya banyak atau sama keluarganya bentuk segala macam. Iya oke, dalam segi keuangan dia sukses ya, dalam segi keuangan dia mumpuni ya. Tapi dalam segi mental, dalam segi hati, dari segi badan, fisik, sukses kan ada orang kaya. Cara pandang orang masing-masing. Dalam nih dia nih. Ada orang kaya, duit banyak, sakitnya nggak bisa, kalau sakit nggak bisa bangun Pak. Nah kalau orang kaya kita orang susah nih ya. Kalau orang susah nggak punya duit cuma masuk angin doang sama pala koyo 2 biji. Apa kekurupan deh. Besoknya seger lagi. Besok seger lagi kalau udah nerima duit ya kan. Udah langsung jiram soka. Iya, jiram soka karena sehat bang, sehat. Gitu pikiran gua. Jadi dari segi pikiran yo, karena badan itu akan lumpuh ketika pikiran juga nggak enak. Udah terlalu panjang. Ini dapat banget ya. Udah. Makanya gue bilang terlalu Kalau menurut kita mah kan terlalu dari berkhayal. sukses itu dari segi uang. Iya. Dia mah nggak dari segi uang. Iya. Enggak. Berarti lu nggak punya duit nggak apa-apa dong. Pikiran sih Pak. Makanya gue jual aglo nih. Emang kalau juga di duit di dompet cuma 20.000. Iya. Begitu. Tapi orang bilang katanya uang bukan segala-galanya. Orang banyak bilang gitu, tapi kan segala-galanya butuh uang. Iya, kadang Pak. Orang kita kalau jalan-jalan aja mau kita nyiapin. Kalau ada orang yang bilang uang bukan segalanya, gue pengen bilang duit lu kasih gue sini. Iya. Duit lu semua kasih gue. Iya. Uang bukan segala-galanya katanya. Gimana itu? Beda berarti persepsinya kalau begitu kan dia bilang karena dia udah banyak uang. Makanya uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Terus lu bilang begini, yaudah duit lu sini buat gua. Ketahuan begitu kalau lu nggak punya duit. Jangan begitu, bahasanya disaruin, disamarkan. Disamarkan. Ya kali kalau ada yang nggak kepake mah. Ya kali kalau dia nggak pakai Kan kalau encing mah datang bawa jeruk, pulang pinjem duit. Dibaca siapa nih dulu di sini? Kan ada yang begitu Pak. Iya. Bener nggak? Emang cing lu Jakarta gitu. Kebiasaan banget datang bawa jeruk. Iya. Pulang pinjem duit. Iya. Kagak dikasih ngedumel. Kagak ditemenin. Gitu jadi sukses menurut saya. Gitu jadinya Pak. Tapi saya belum sampai itu. Tapi kan menurut pikiran seperti itu. Lu udah sukses belum nih? Menurut lu gitu? Belum. Dalam pandangan lu Enggak. ngerasa diri lu sukses tuh kalau udah mencapai tingkatan di mana gitu? Iya. Karena menurut gue ya sukses ya. Tingkatannya kan setiap orang kan sukses itu tingkatannya pasti beda-beda. Kalau menurut gua tingkatan gue itu ya udah bebas utang. Kalau menurut gua gitu, udah bebas utang, nggak ada tanggungan, punya gaji, punya duit atau punya penghasilan lah, ya kan? Udah tinggal buat nabung sama makan sehari-hari. Itu gitu. kan persepsi yang sederhana gitu. Ya.
persepsi sederhana. Kalau lu terlalu idealis jawabannya. Iya, makanya. Orang kalau idealis biasanya sama makan rada susah. Iya. Terlalu idealis. Jadi jawabannya. betul persepsinya yang sederhana tentang Kalau gua mah yang bagaimana real-real sukses. aja, Bro. Iya. Ya sukses. Nah, sekarang lu nih. Oh. Bedul dari sederhana, mungkin lu yang ada agak di tingkatan yang sedang nih. Siapa? Di atas Bedul, mungkin tingkatan kesuksesan lu. Lu jelasin. Enggak, gua terlalu money oriented. Oh, berarti Cuan. Sama berarti cuan. Realistis aja gua mah. Realistis Yang pasti aja. duit. Iya. Kalau lu terlalu idealis kayak kucing tau enggak? Kayak kucing. Dalam mikirin apa ini? Itulah kesehatan. Iya. Baik kalau lu kagak punya duit ya sakit-sakit juga. Iya. Gak tuh punya duit ya bengek-bengek juga urusannya. Apa terlalu fake? Iya. Tapi quotes gua hari ini, Gak penting. gua mau nyampein quotes ke lu pada, ke kawan-kawan. Kesuksesan yang dibatasi dengan kematian itu belum sukses. Hah? Apa? Kesuksesan masih dibatasi dengan kematian. Gua potong lagi. Orang yang gua potong. Kan jadi quotesnya jadi gasel nih coy. Jadi kurang menikmati. Oke. Sobat Ngibul. Gua pengen kasih quotes lu hari ini tentang kesuksesan itu. Oke. Menurut pandangan gua, kalau lu punya pandangan sendiri silakan. Menurut gua pandangan lu seperti ini. Kesuksesan yang masih dibatasi dengan kematian itu belum mencapai kesuksesan. Kesuksesan. Gua nggak bisa ngukur. Berarti Gua nggak bisa ngukur sesuatu kesuksesan itu dari mana. Apakah dari segi uang yang banyak ataukah dari sebuah keluarga yang baik? Itu lu Gua nggak ngerti. idealis Iya, seperti itu kalau dia. Itu maksud lu kesuksesan yang dibatasi dengan kematian tuh maksudnya gimana? Iya, Gua nggak paham tuh. Gua nggak paham tuh. Itu lu Gua nggak paham tuh. Lu abis Gila. aku ngelem ya. Lu abis ngelem ya. Lemnya lem box lagi. Gua kudu ngerokok dulu. Enggak. Lanjut. Kayak Lu apa sih? lu ngerokok mulu berarti kayak Aidit tuh. Orang-orang takut mati karena corona. Ngerokok mulu juga mati bego. Iya. Tapi enggak juga loh, kok nggak mati. Hah? Enggak Emang deh. udah umur aja ya? Iya, emang udah umurnya. Sekarang lu nih ya pakai masker, pakai corona nih ya, Iya. kemana-mana. Iya. Pasti kan mindset pikiran lu kalau gua kena corona gua bisa sakit dan gua bisa mati. Iya. Pikiran kita kan seperti itu. Iya. Iya nggak? Tapi bisa aja lu mati karena dibentak istri lu. Hah? Dibentak istri lu bisa aja mati takdir lu begitu. Iya nggak? Itu mana-mana pakai masker matinya dibentak bini. Itu pas bini lu apa sih bentak ada angin petir gitu. Mati lu jadinya gitu. Bininya Bedul bentak, Bedul sambil henderan di sini nih. Serem amat. Begitu. Tapi ya gua kerja keras ya karena gua sadar. Gua sadar. Kalau biaya nikah mahal, lagi pakai dangdut. Itu mahal kan Pak kalau udah pakai dangdut Pak. Apalagi Roma Irama dan Soneta. Udah ya lah. Dangdut sama Soneta. Lah, ya lah. Di kampung kita nih ya kalau ada Soneta, orang hajatan, Ya. anggap dangdutnya Soneta. Oh. Buset itu keren banget Pak. Iya. Ya. Lagi coba lebih yang family saja nih orang kaya nih ya enggak? Orang kaya nih ya enggak? Oh, berarti menurut lu sukses itu kalau nanggap hajatan lu bisa nanggap family. Iya. Nanggap soneta. Iya. Menurut lu, menurut lu orang sukses tuh di situ. Jadi kayak dia Iya. Sebenarnya iya, itu dari segi persepsi sederhana. Kalau dari persepsi tingginya ya seperti itu, tapi kalau sederhananya begitu. Orang yang sukses, orang yang kalau hajatan bisa manggil soneta. Iya. Selalu tahu tuh. Jadi lu jangan kalau belum bisa manggil soneta, lu jangan masa sukses, jangan masa ragu. Iya, selalu tahu. Ya lu belum tentu bisa manggil soneta di kampung yang ukuran masuk gangnya sempit, ya kan? Yang kalau motor sama motor ketemu. Iya. Kiri kanannya buat. Iya, ya kalau senggol dikit kita justru kecuali. Iya, itu pikiran gue. Tapi lu setuju kan nih? Apanya? Itu tadi Apaan? biaya nikah mahal. Kalau Jadi itu lu mesti kerja keras. enggak sih. Kalau lu kalau mau nikah ya sekarang lah mulai corona nih ya. Murah. Iya, iya. Cuma akad dong loh. Iya. Cuma akad. Jadi pesta nggak diwajibkan. Iya. Cuma akad doang. Akan Iya.
Sekarang lah waktunya. Anda yang pengen menikah, Iya. sekarang lah waktunya. Daftar sekarang. Daftar sekarang. Daftar di sini. Penghulunya dia. Sah nggak sah pokoknya sah. Apa gua? Haji Amin gua. Tapi apa namanya? Lu nggak ada niatan nih mau nikah di corona? Ah, lu gimana sih nanya kayak gitu ke gua? Kayaknya lu bertanya pada diri sendiri sebenarnya. Tanyakan pada diri sendiri. Tanyakan itu pada diri sendiri. Dan lu juga gak mungkin nanya ke gua. Iya. Yang debat kita doang nih gua nih. Apa kita mau urus di sini apa di luar aja nih? Lu gak mungkin nanya ke gua. Iya, nanti kita tinggal di sini. Dia biar sendirian di sini. Ya, saya lagi sendiri saja, teman saya berdua lagi berdebat, kita nikah. Tapi lu udah ada planning belum nih? Buat nikah nih? Calon Ada sih, Pak. calon udah ada. Calon kan udah ada. Iya, ada Ah, dua, ada dua. Tapi lu calon ada 2. Satu, Tadi lu ngomong kayaknya 2. Janyong yang ngomong. Tapi lu tipe orang yang bucin nggak? Bucin gua. bucin. Iya. Bucin parah. Apanya lu? Parah gua nggak ngerti ya. Maksudnya dalam artian bucin lu gimana tuh? Bucin gua ya apa ya? Sampai di mana tingkatan lu itu? Mungkin kayak gini kali ya. Oh, kayak Kalau gini. waktunya harus buat temen nih, misalnya waktunya lagi nongkrong sama temen nih, terus ada WA datang, kamu kebanyakan Nongkrong. sama temen sama aku cuma berjam doang ya, sejam 3 jam gitu. Iya. Terus pulang loh. Nggak pulang sih, tapi kayak lebih nimpalin lagi. Oh ya mak gini maaf gini. Oh, gini, jadi lu gini, nggak gini. berdebat lah di situ. Nggak berdebat tapi lebih banyak kayak bucin lebih banyak kalahnya deh. Kalau lebih banyak Nah, kalahnya. Kalau lu Tapi kalau misalnya nih lu lagi nongkrong disuruh pulang, lu pulang nggak tuh? enggak, gua bukan Emon. Kalau si dulu mah nggak ada bucin-bucinnya. Wah, Oh, di Bekasnya dulu yang rumahnya yang lain. Bekasnya ada di Sari. Kalau Manson coba itu. Ya makanya, Bekasnya loh ada di makanya Sari. Pak, saya heran Pak. Dia menghadapi perempuan seperti apa Iya. gitu loh. Kalau dia Gua memang pengen minta tips dari dia gitu. Emang dia Berarti tipenya. lu harus banyak berguru sama gua. Ntar kita privasi bareng. Oke aja oke. tipe orang yang Iya. open minded nih pasangan. Pokoknya ya dia mah intinya kan dia pernah ngomong ya lah, pokoknya kalau mau pacaran sama gua atau mau jadi istri ya jangan larang-larang gua, nanti gua juga bakal bener sendiri. Gitu kayaknya dia mah. Kalau lu Gua nggak bisa meyakinkan perempuan seperti itu Pak. Tapi kan akhirnya gua bisa meyakinkan. Dan sekarang akhirnya gua berdiri sendiri. Nah itu maka tipsnya bagaimana? kayak ini topik kemana sih larinya? Kamu ini juga ngibul. Apa aja. Tema kerja keras ya kan. Pokoknya lu tidak lama saya ninggalin judul. Paling terbalik balik lagi ke judulnya ntar pas closing. Iya. Kalau dibikin kesimpulan tuh sebenarnya kalau skripsi bikin judulnya ini. Iya. Itu enggak Kan biasanya di akhir tuh ada saran dan kesimpulan itu. Iya. Enggak, kita mah enggak. Kayaknya nggak ada bab 6 tuh ya. awal bener isi kosong duduk baru ada Jadi saran kesimpulan nggak ada. nggak konsisten tuh nggak bisa konsisten Jadi emang kita ini korek banyak bener. tunggu bapak Aku korek gua dua. lu kok begitu nih lu kayak yang masuk set yang begini deh Enggak hanya corona ya enggak. Tadi nyampe di mana bahasnya? tadi Ini ini yang lu terbuka nggak sama pasangan lu? Enggak lu. Iya. Maksudnya nih lu cerita nggak nih? Iya, lu kenakalan lu gimana? Kenakalan lu di masa lalu sebelum lu ketemu cewek lu nih. Lu udah pernah ngempur di semak-semak sama mantan lu. Ya kan? Iya, Wah, iya. Iya kan? Terus namanya punya lu juga pernah benanah dulu. Kencing sampai pegangan tembok. Aduh. Pegangan tembok. Parah. Iya,
Lu tipe yang kayak gitu nggak? Iya. Apa terbuka soal pikiran? Ya, maksudnya maksudnya gini, kalau itu kan ibaratnya aib lah. Iya. Ya kan aib. Enggak aib itu harus sama pasangan di lu. masa lalu gitu kan. Maksudnya itu lu ceritain atau lu cerita yang baik-baiknya aja, masa lalu Iya. cuma yang baik-baiknya aja gitu. Apalagi- Atau semuanya lu kulik gitu. Tadi saya lagi mikirin antara tentang perasaan sama kerja keras nih. Korelasinya di mana? Bentar ya Pak, saya pikirin dulu. Oke. Iya, masih nyambung. Masih nyambung. Soalnya kalau lu kerja keras dapat hasil dan uang yang banyak, lu bakal lu bisa nanggap soneta. Lu bisa nikah. Bisa nikah. Itu intinya. Masih relate. Masih relate. Kan contoh sukses lu itu bisa nanggap Iya, soneta. kan justru itu. Ya, jadi masuknya kan juga ke situ juga. Kan lu yang mulai. Ada yang mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Udah menjadi nyanyi. Anjan ya? Dan lu guys, anjan. Balik lagi ke topik. Yo Iya. Lu dong. Iya. Lu dong. Apa sih nah dong? Nah, gitu. Nah, si udah ajarin ya. Nah. Nah. Balik lagi ke topik. Iya kan? Saya bilang judul sama isinya nggak sama. Makanya itu ada namanya ngibul. Nah, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Soalnya biasanya kalau youtuber tuh pakai nah pasti selalu kayak gitu dah. Nah, itu Nah. apa pentingnya nah itu? Apa pentingnya nah itu? Nah, balik lagi. Nah, titiknya dia beranak. Iya, kamu mesti pakai nah ya. Kenapa dah? Kenapa dipakai nah? Karena kayak ada Guys, aja. guys gitu. Nah, guys. Apa jadi YouTuber tuh harus ekspresinya Heboh. heboh? Hah? Kayaknya itu aturan dari YouTube dah. Hah? Aturan dari YouTube. Enggak. Kalau dari sisi psikologi, kalau pembawaan kita, nah gitu, kayak ada crowd. Jadi membawa suasana Iya, lebih iya. gembira gitu ya. Kalau menurutku sih begitu. Nah. Enggak, kalau itu kayaknya enggak. Kalau itu orang kayaknya kabur kalau itu tuh. Enggak, aku mau ngagetin. Kalau itu enggak. Tapi opening itu bagusnya yang biasa aja. Menurut lu nih opening itu harusnya yang biasa aja apa harus pakai yang wow gitu harus Kaki lo. Enggak enak banget kan di frame. Enggak enak banget di frame dan begini lagi. Pegel pegang banget. Kalau soal kayak komeng sama Adul. Kayak komeng sama Adul tuh kalau begini. Tadi ada di HP lu. Nah, dulu udah beli baju lebaran belum dulu. bisa juga. Aku kan sakitan pas sekarang ya. Umur kali ya, bagaimana ya? Emang umur lu sekarang sudah berapa sih? Hah? Umur lu? Aduh, 25. Gua dong 25. Sisanya. Lebihannya. Lebihannya. Ini kan ada yang bilang ya, Ini lu mau tukar? enggak. Tapi ada yang bilang ya, menurut penelitian ya, nih orang yang kekurangan uang lebih cepat pusing daripada orang yang kekurangan darah. Emang bener apa tuh? Kalau langsung nembak pertanyaan sih, sedangkan gue belum ada persiapan. Gue nggak pikir, kayaknya lu udah gue liat raut muka lu tuh udah mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Oh, enggak juga. Apa gimana tadi? Tapi kalau begitu mah kita yang orang punya penyakit kekurangan darah bisa kita nilai ya. Oh, berarti orang kurang duit nih. Hah? Kalau penyakit kurang darah, gua nih, apa sih gua kurang darah nih? Biasanya gua kalau jongkok kelamaan sambil main Mobile Legends tuh biasanya kadang sambil sambil bokeh. Tapi lu lebih pusing mana tuh? Pusing nggak punya duit apa pusing kurang darah? Kalau gua kan belum ada tuntutan apa-apa ya. Jadi Gua- lebih pusing. Dua-duanya sih. Itu kayaknya bukan jawaban. Iya. Pusing ke depannya doang paling. Iya. Kalau habis bangun tuh langsung, bro, anjir mata pada gelap. Lu. Iya. Kalau gua enggak. Kalau gua nongkrong lamaan nih, kita merah mulu. Belum nggak ngantongin batu. Itu bener nggak sih? Ngantongin banget. Iya, mitos apa fakta sih itu? Iya. Ngantongin batu di sana. Gua jadi kayak gua jadi pertanyaan. Gua jadi kayak ngerasa orang dulu tau gak? Udah nih sama gua sekarang gua tua banget.
nanya sama gue, lu tanya ada tentang yang orang-orang zaman dulu tuh. Iya. Tentang mitos-mitos. Iya, Cuk. Lu nanya gua gitu, manggil gua mbah dong. Karena emang tampang lu juga kan old school. Vintage. Tapi kan jiwa gua nggak segini banget, Jo. Wede. Pakai panel. Wede, pakai panel. Masih ungu dong. Pakai rokok banget kan. Nah, skinhead, segala macem. Ya tetap aja vintage. Buka. Oh iya. Dari gua. Enggak boleh apa sih brotherhood loh. Kan lagi Ini pertanyaan gua belum jawab. Lu masih mengalihkan seakan-akan ini bener adanya. Yang mana? Yang mana? Katakan ada orang meneliti katanya, orang yang kekurangan uang lebih pusing daripada orang yang kekurangan darah. Oh, boleh saya. Apakah lu pernah merasakan ini atau tidak? Referensinya dari mana? Siapa yang meneliti itu? Boleh saya balikan pertanyaannya? Ada, Bang Odi. Bang Odi. Ada Bang Odi. Saya nggak kasih tahu alamatnya, dirahasiakan Pak. Persi itu. Ini juga bukan nama sebenarnya. Jawab dengan ya saya Baru 3 bulan jualan bahasa orang. Enggak, ini lu bikin pertanyaan Ini juga karena terpaksa. bikin pertanyaan ini lu nggak layak jawab, ini pusing gua. Nggak layak jawab. Ini gua nggak lu nyuruh jawab, cuma lu jabarin aja nih. Lebih menurut pusing lu- lebih pusing siapa? Bukan lebih pusing, emang bener gitu loh. Emang bener. Ya bener, dua-duanya pusing. Bener. Kurang darah pusing. Kurang pusing. Kurang anu ya pusing. Kurang anu. Anu itu sejuta makna loh. Iya. Anu. Heeh. Anu itu apa sih? Oke, jawaban tidak terjawab. Jawaban tidak terjawab, silakan Bapak Bedul bahas. Ini bukan yang nggak terjawab ya. Bukannya pertanyaan nggak kejawab. Aneh pertanyaan menurut gua. Karena dia tidak mampu menjawab, saya lempar ke Bapak Bedul. Silakan Bapak Bedul. Kalau tidak mampu menjawab, tidak nanya sama audiens. Kalau lu kan namanya ngerasain ditanya tadi lebih pusing mana, pusing nggak punya duit apa pusing nggak pusing Kekurangan darah. kekurangan darah. Iya. Kalau gua mah punya duit, kagak punya duit, Iya. kagak kekurangan darahnya. Oh, tadi Jadi gua jawaban harus gua senang tuh- terus. Oh, tadi jawaban gua tuh kayak gitu. Darahnya kalau di black biru Pak. Biru Pak. Kok bisa? Golongan darah biru. Yang nggak ngerasain pusing. Jadi gua mah kagak pernah pusing, senang. Karena dia akan pusing kalau dia nggak bisa berak Pak. Kalau golongan darah biru kan dia Persija, Pak. Iya. Persija. Harusnya gua darah oranye. Persib dong. Persija dia. Persib. Persija dia sampai mati. Oranye sampai mati. Ini topik. Topiknya udah beda lagi nih. Enggak, gua lagi gua liatin aja nih. Topiknya udah beda lagi, Pak. Ngalor ngidul. Oke deh. Berarti pertanyaan ini nggak terjawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke. Iya. Jadi ada meme nih, meme ceritanya. Iya. Aku harus kerja keras. Sebab pensil alis, bedak dan gincu tidak ditanggung BPJS, Pak. Ya betul, Bagaimana? betul. Lu punya istri, iya lu kepala keluarga lu tanggung jawab lah sama istri lu itu dong. Jadi dari segi ekonomi, kalau dari segi kosmetik nih, sebagai seorang suami, kita tanya dulu aja ya, karena saya takut Enggak, biar menyusahkan Bapak. gue juga bisa jawab. Gue juga bisa jawab. Gue juga bisa Jangan jawab. pemaksaan, Pak. Kalau Bapak bukan ahlinya. kalau menurut gua, ya lu laki-laki, ya lu harus lu punya tanggung jawab, lu punya istri, ya lu harus tanggung jawab lah sama istri lu gitu. Lu maksudnya nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa dengan keadaan itu, maksudnya lu harus cari uang lah untuk istri lu gitu. Oke. Lu harus tanggung jawab, itu jawaban gua. Oke, sekarang saya tanya, sebetulnya yang memang udah punya istri, yang memang sudah mengalami ya kan? Apakah kosmetik Bapak semua yang nanggung? Apa jangan-jangan Anda juga belanja kosmetik? Udah lama?
dagang kosmetik. Iya. Kalau gue mah nggak ada tuntutan harus beli kosmetik, nggak. Yang penting gajian ke ATM bini semua ya. Iya. Nah itu salah satunya itu. Iya. Maksudnya jawaban gue juga bukan dari segi kosmetiknya juga. Iya. Maksudnya lo harus tanggung jawab sama istri lu maksudnya. Jadi gue mah Lo harus ibaratnya nih nafkahin. gajian, yang penting ada tanggungan, udah Oh. dibayarin, udah selesai. Nah, iya. Sisanya berapa, gua serahin semua ke bini Nah, gua. itu. Gitu. Jadi ibaratnya gue mau jajan, gue yang begini, gitu. Karena gue kalau gue pribadi nih, gue nggak bisa megang duit banyak gue mah. Iya. Lu. Iya, gue nggak bisa megang duit banyak. Abis, gue mau orangnya boros, maksudnya demen. Temen beli sendal. Maksudnya demen Kenapa? banyak. Makanan gitu. Karena gua boros suka jajan makanan. Iya, kalau gue udah menjajah makanan, bernongkrong gitu. Jadi apa aja belanja, misalnya online itu apa nih gue beli gitu. Kalau gue, nah makanya duit sepenuhnya juga ATM, M-banking, itu di bini gue semua. Jadi kalau gue lebih begitu, maksudnya gue lebih bisa kontrol diri gue gitu. Jadi ibaratnya gue punya, beli gue tinggal segini. Gitu. Tapi Pak kalau lu minta Yang penting jajan- yang penting sehari-hari gue nih rokok nggak ketinggalan, itu aja udah. Jangan sampai putus ya. Yang putus ada korek. Iya betul. Nyalain lagi. Tapi saya juga lagi ngurangin rokok sih. Nah, kalau menurut Anda gimana? Nah, kalau menurut lu gimana nih? Apa? Ini pertanyaan Anda. Menurut Anda gimana? Pertanyaan lu tadi gua. Jadi kan saya Gua orangnya tanyain. jadi daya ingat. Kenapa jadi kedaya ingat? Enggak, Ingat. daya ingat saya agak lupa. Coba Bapak dijelaskan lagi pertanyaannya. Ya. Kita enggak sebagai menurut lu sebagai laki-laki itu Wajib nggak tuh? Lu harus beliin istri lu. Nah, Wajib. lu contoh beli Ini wajibnya nih dalam artian lu udah kasih nafkah ini istri lu nih. Nah, ya terus istri lu mau beli kosmetik, lu kasih lagi atau udah termasuk include di situ? kalau dia nggak beli kosmetik Pak, dia beliin ceweknya lingerie. Apa Anda? Kalau gua sih ya kemarin udah ngobrol-ngobrol sama cewek gua nih. Buat Neng, mana nih cewek lu di mana? Iya, cuma itu nempel tuh. Bapak ngeliat tuh. Kecil Pak cewek-cewek gini tuh. Oh, di kamar abang. Cewek saya amuba. kabang-kabang. Pokoknya di konten ini nih cewek gua nggak kasih nonton. Banyak sindir-sindiran. Enggak apa-apa kan komedi. Jadi teman-teman dan untuk khusus orang yang saya cintai, jadi ini hanya komedi dan hanya acting. Iya. Supaya terlihat lucu ya seperti inilah. Jadi omongan tadi mah jangan diseriusin. Jangan diseriusin, nggak perlu. Jadi jangan kamu tanya lagi nanti di rumah ya. Jangan kamu minta klarifikasi ya. Ini hanya acting. Oke. Sekali lagi ini hanya acting. Bacot. Ya jadi begitu saya ngomong sama cewek saya. Lo apa itu jawaban apa? Ya nanti kosmetik iyalah. Kamu yang inilah gitu kan. Kamu yang tanggung semua gitu. Iya nanti kan oh iya begini aja neng gua kata gitu. Itu gaji gua kok kasih lu aja terserah lu mau beli kosmetik. Tapi asal jangan makan gua kosmetik ya. Oh. Gitu. Nah, itu. Nah jadi Manajemennya dia sendiri. akhirnya iya karena itu kan jadi kita kan itu kayak berpasrah diri kan gajian kita kasih terus terserah si bini mau beli apa. Manajemen Berarti kan keuangan dia sendiri ya ya. berpasrah sama si bini. Iya. Tapi gue pengennya jadian ruko buat dia. Wah, Ruko. buat dagang ayam sabana. Tapi buka fried chicken. Tapi lu lebih demen tipe, nih misalnya nih ya, ini lu belum nikah nih ya. Pengennya tuh nanti istri lu kerja secara formal atau usaha, lu bukain usaha aja. Nah, itu yang gue mau bahas sekarang, Pak. Ada pertanyaan di otak gua. Oh, gua kalau misalkan punya istri, gua tipe yang nyuruh istri gua kerja atau enggak gitu. Iya. Tapi saya nanya yang punya istri dulu. Saya di sini anak bawang ya. Enggak, Bapak tersinggung, saya juga tersinggung. Oh, oke. Kita sama-sama jomblo. Gitu deh, maksud gua. Sama belum punya istri. Takut. Sama-sama belum Ya punya gitu istri. tadi jomblo, kata dia jomblo. Berarti lu nggak diakuin ya? Tapi Pak dia Pak, ibu-ibu dan bini-bini muda, maksudnya bini-bini yang baru menikah nih ya, istri yang baru menikah. Sekarang yang apa namanya ya,
musim-musimnya gitu ya. Iya. Setelah dia nikah pasti seminggu kalau nggak 2 bulan kemudian gitu tiba-tiba WA penuh dengan jualan kosmetik ini, terus dagang makanan ini, Jualan gitu online, ya. jualan Iya, online. jualan online. Banyak tuh di WA tuh. Iya. Kadang-kadang orang baru nikah 3 bulan 4 bulan pasti tiba-tiba dagang online tuh. Itu emang disuruh bini, emang disuruh laki atau emang kemauan sendiri? Enggak, pertanyaan lu apa sih, gimana sih maksudnya? Lu tipe orang yang maksudnya mengizinkan istri lu kerja? Lu pertanyaan lu beda. Pertanyaan gue Gimana? belum dijawab. Lu gimana sih? Lu gimana? Pertanyaan gue belum dijawab. Lu tipe orang yang bakalan nantinya nih setelah menikah istri lu bakal kerja formal atau cuma di rumah aja. Kenapa jadi istri orang? Jadi istri orang. Itu urusan dia. Iya. Dia mau dagang enggak? Kalau lu merasa terganggu dengan status WhatsApp-nya dia, tinggal dibisukan aja. Tapi Tinggal lu blokir. Baju gua jadi tarik. Apa urusannya? saya begini karena saya tahu bapak kurang darah, supaya saya bikin bapak naik darah. Oh iya sih. Secara nggak langsung saya ngobatin bapak. Tapi itu pertanyaan gue jawab. Gue dendam dulu sama dia. Dari tadi pertanyaan gue dia nggak jawab-jawab, gantian aja dah. Pertanyaan itu masuk akal. Nggak. Pertanyaannya kagak logis. Iya, udah logis lu. Segala orang kagak punya duit, orang kurang darah. Perbandingannya apple to apple. Segala bini orang dia tanyain. Kok tiba-tiba dia jualan? Lah urusan dia. Gimana sih? Kalau lu kagak senang Terlalu dalam gue masukin urusan orang deh. tapi kayaknya cuma lu curhat. Siapa temen lu yang dagang online? Banyak pak. Tiba-tiba dagang gitu. Ada tau nggak? Ada temen gue satu. Jadi curhat. Nggak ada. Nggak ada. Gue mau cerita. Ya pokoknya si bunga lah sebutnya. Ya, oke. Dia baru Kita nikah. dengerin dulu Pak, kita dengerin. Yang gue kesel begini dulu. Itu juga kalau update status, update kecil-kecil segini tau gak lu? Ini yang di IG. Oh, kayak Kalau nggak selebgram. gini, Jadi Kayak dia selebgram. jadi udah bukan garis lagi titik. tahu nggak? Gue pikir itu pertama satu loh. Kan kalau buletan satu, berarti satu. Kalau update nih buletan. Ternyata enggak. Itu kecilnya. Di sini dagangan semua pak. Segala macam je pengen berak je bikin, je lapar je bikin. Itu dia Sampai dagangannya. kecil begini nih. Sampai gue bisukan. Gue bisukan mungkin orang udah insaf kali ya, dia udah nggak bikin. Pas gue nggak bisukan, buset ada lagi banyak pak. Yang maksudnya Jadi ada satu updatean yang gue nggak baca cuma dia doang. ya namanya juga orang usaha tuh. Orang usaha. Terserah dia. Iya sih bener, serah dia. Ya kalau lu merasa terganggu tinggal lu skip aja. Iya bener juga sih. Iya, Ganti maksudnya. WA aja. Enggak usah lu yang terlalu ribet. Lu terlalu ribet. Atau Sini BSI aja. hidup orang. Upsi. Ntar ini nanya apa tuh? Termejanya kelamaan ini. Ini dia terlalu banyak mau, terlalu banyak konsep anjing. Yang satu itu mau kelam. Bikin pertanyaan enggak masuk akal. Emosi banget gua. Jadi ya emang fungsinya itu. Gitu loh. Adanya kita ya begitu memang. Gua cuma Jadi ini lu tipe orang. Ini gue udah nanya ketiga kali kan nih. Iya. Gue nanya udah ketiga kali. Kali ini saya jawab pasti pak. Lu juga berdua. Karena menurut saya itu pertanyaan kayaknya penting banget sampai 3 kali tanya. Lu kan berdua belum nikah nih, ya kan? Lu tipe orang yang nanti bakal lu punya istri, ya kan? Bakal nyuruh istri lu kerja formal, kerja secara kerja, atau ngurusin anak aja di rumah. Atau juga lu bukain usaha atau apa gitu. Gini. Karena sekarang calon gue itu kerja dia. Sekarang kerja. Kerja. Jadi pas gua tanya pun dia pengen kerja. Pengen kerja ya. Udah gue pikir ya udah kerja aja nggak apa-apa sambil ngumpulin duit buat membangun sesuatu. Apa ntar kita pengen bangun rumah atau ntar kita mau beli macam-macam segala macam. Pokoknya istilahnya Mau usaha. Iya mau nabung lah. Iya. Dia kerja gue udah kerja tapi pendapatan memang agak bertambah ya kalau Iya. masing-masing kerja. Lebih besar gaji cewek lu apa lu? Cewek gua. Cewek gua. Ya, terus Jadi. Oh makanya lu masih suruh kerja.
Ya. Kalau bisa mah lu aja yang berhenti kerja. Kenceng kaki aja. Karena sayang kalau dia berhenti sayang. Udah Pulang kerja, Neng. Suami tidak tahu diri. Gue lagi bakar rokok, kopi, main handphone ya. Baru bini pulang, naik motor gitu. Lah, udah pulang aja. Iya. Iya nih baru pulang. Dia katanya ini lembur. Lagi nggak ada kerjaan. Ayo masuk deh istirahat di rumah. Iya. Lu kagak bawa apa nasi kotak kek? Aper gua nih. Gua belum makan ini. Ya. Gua belum makan dari lu berangkat kerja. Dalam hati bininya. Anjing, tahu diri. Jadi selama bininya kerja sih kagak ngapa-ngapain udah. Nyuci kagak, masak kagak. Tapi itu kan impian sebuah laki-laki. Udah begitu dia punya anak kan, habis bininya kerja, anak aja taruh panti asuhan. Parah itu sih. Udah gedean dikit umur 5 tahun ya ada lampu merah. Pas udah gede ketemu topi pakai lebang. Emang ada yang gitu ya? Ada lu. Tapi tenang aja. Saya masih punya rasa perikasian. Nah aja nih. Iya. Apapun yang terjadi, aku bakal kerja keras buat kamu. Tapi itu gue nanya 3 kali belum kejawab. Lagi lu selalu lu. Gua mau ngomong jelasin. Gue belum puas sama jawaban itu, belum puas gue. Dia tipe yang mengizinkan. Puaskan aku bang. Puaskan aku. Berarti lu tipe orang yang mengizinkan. Berarti lu membebaskan istri lu nanti mau bekerja atau tergantung dari dianya. Iya, karena kalau gue pikir-pikir Maksudnya lu itu dalam materi atau gimana? materi menurutku masih kurang. Jadi gue pikir kerja dulu aja. Masih Kalau butuh memang- lah, masih iya. butuh lah ya. Nanti kalau Berarti lu memang- nggak idealis banget itu, masih butuh duit dong. Jawaban ente, jawaban aneh. Iya dong. saya nggak butuh duit pak. Ya. Saya nggak butuh duit. Saya punya makan. Berarti nggak butuh duit. Bisa nggak sih makan tanpa duit? Duit lo kasih gue semua. Ntar tiap hari gue bawain nasi. Kan kayak di penjara kok. Jadi asal lu gajian transferan ke gua aja. Tiap hari, sehari 3 kali gua mau nasi. Ganti ya. Gua kasih not ganti ya. Jangan sampai bulan ya. Berarti lu nggak idealis banget. Beda sama jawaban lu yang di pertama dong. Itu untuk pribadi gua. Tapi ntar nanti kalau udah punya bini ya gua nggak ini. Dia udah punya bini. Siapa ya? Dia udah punya bini. Harusnya dia nggak udah punya laki gitu. Kalau dia udah punya bini, ya kok anu dong. Bini sama bini dong. Bini, iya bini. Gitu dong. Bini masak apa? Bini masak telur hari ini. Kalau Jadi lu tipe orang membebaskan deh ya. Membebaskan, bukan membebaskan ya, mempersilahkan untuk kerja gitu. Nah, ini biar kalau ambil kelar aja nih. Biar kelar aja. Sebenarnya kalau gue juga sama. Gue realistis aja. Iya. Gue realistis. Maksudnya ya lu mau kerja atau usaha ya terserah. Sekarang mah kan udah online semua ya kan. Lu mau dagang online atau gimana? Ya buat jajan lu beli boba ke, buat beli jus ya kan. Boba. Buat beli makaroni pedes, buat beli keripik pedes. Ya maksudnya lu cari duit sendiri, terserah gimana cara. Itu enak semua pak kalau pakai nasi itu. Enak semua tadi bapak. Lu lapar. Sama gua pak, sama. Berarti sama ya. Iya. Sama. Ya kalau gua mah lu nggak usah tanya dah. Kalau nggak usah lu tanya juga. Iya. Biarin lu aja yang jawab semua. Kalau gua mah emang dari awal Dika nih udah ngobrol. Emang gua suruh berhenti kerja setelah hamil. Jadi bini gua tuh kerja, hamil, lahiran, udah tuh total berhenti kerja. Oh berarti Amu masih kerja ya? Masih kerja karena emang kemauannya di situ. Udah. Tapi lu repot gak sih kalau bini lagi hamil terus dia kerja, lu repot gak sih? repotnya dia. Repot. Ya kan karena dari segi energi kan kurang karena dia bawa. Pertanyaannya kan Karena kan dia pasti lebih Bini cepat kerja, gerak. lagi hamil. Kenapa gue yang repot ya? Iya. Harusnya lu nanyanya ke bini gua. Enggak maksudnya itu kan masih dalam kerja
kerja keras coy. Masih dalam konteks kerja keras. Bedul harus kerja keras dengan bininya yang seperti itu, lagi mau hamil, apa dia harus antar jemput. Gua jemput. Ya standar aja ya sih ya. Antar enggak. Kenapa? Antar kan gua berangkat pagi duluan. Oh iya, lu pagi. Ya sebenarnya standar aja ya. Iya. Standar aja antar jemput biasa gitu. Lu pertanyaan lu. It's okay. Cuma gue gini, kalau misalnya dia emang pengen bukan kerja formal ya, kalau emang dia pengen buka usaha misalnya atau jualan online atau apa, gua nggak terima. Yang penting anak gua urusan di rumah gitu. Oh iya, salah satunya juga itu. Gua lebih milih orang yang begitu. Gitu. Oh, gue juga kalau gua iya deh, enggak kerja formal deh, usaha aja online. Usaha aja. Sekarang Iya, apa aja online. Karena bangsa pasarnya sekarang online. Lu nggak harus punya toko, lu bisa jualan dan online. yang penting bisa ngurus anak juga kan di rumah kan. Gue juga sama deh pak. Iya. Selalu sama. Lu sama lu kayak orang mesin nasi uduk tau gak? Lu sama aja pak sama lu. Tadi dia jawab nih, Lu jawab, iya gue sama sama dia. Kita punya sendirian pak. Gue sama sama dia. Lah gue jawab, iya gue juga sama sama lu. Ya gue juga. Kayak bisa kalau sama semua. Udah bikin 3 lembar kertas, tulisnya sama semua dong. Mengizinkan ya udah gua iya itu. Maksudnya diskusi ini gue pengen bawa Ada yang Indonesia lebih maju. Ada yang kontra gitu. Gue bawa Indonesia lebih maju. Lu pemikiran lu terlalu berat apa ke Indonesia? Lu urusin keluarga lu aja dulu. Lu orangnya tuh terlalu idealis ini. Lu masih hidup lu sendiri. Lu ngomong idealis kagak butuh duit, tapi bini lu masih suruh kerja. Coba ngibul jadi gue yang punya. Berhenti. Kalau bisa mah lu yang disuruh berhenti. Lu mah nyapu ngepel aja di rumah. Menyabuti lubang. Lu udah kerja. Lu udah kerja berapa tahun? Lu kerja berapa tahun? Iya. 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun pak. Hasil lu apa? Enggak ada kan. Berhenti gua. WC aja nggak kebikin pak WC. WC bikin. Nggak kebikin pak. Cuman dari spanduk. Lu apa sih WC lu yang di lubang airnya apa sih diganjel pakai batu nggak? Enggak. Yang biar kalau ada artikus gua gitu kagak masuk. Enggak. Tapi itu dong ngerasain dia WC. WC begitu. Apa kamar mandi lu diganjelnya pakai pintu? Diganjelnya pakai paku. Itu orang kaya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Orang kaya nggak tahu. Nggak tahu tuh. Untuk kamar mandi kenapa ada pakunya gantung pakai tali? Nggak ngerasain juga dia. Biasanya tuh ada tali gantung paku. Sebenarnya orang kaya itu kayak nggak ngerasain gitu ya, maksudnya kayak kurang pengetahuan ya. Dia nggak tahu kan tuh. Iya, Itu sebenarnya ide-ide kreatif yang nggak diajarin di sekolah itu. Iya. Sayang banget jadi orang kaya ya. Iya. Dia nggak ngerasain ganjel pintu kamar mandi kayak paku ya. Sian dia lu. Kok langsung drop ya? Apa tema pembahasannya drop ya? Kasian ya. Langsung drop gitu, enggak ada ininya, langsung drop. Iya pak, orang kaya nggak tahu tuh. Iya, ya udah stop. Kacau sih. Orang kaya juga nggak tahu tuh kalau dibungkusnya pakai itu tuh. Nih bungkusan rokok juga yang ininya, yang plastik ininya. Tahu lu? Terus buat apa? Ini buat bungkus rokok orang yang kaya. Beli rokok 3 batang. Beli rokok 3 batang, dibungkusnya pakai ini dong. Kalau di kantong patah semua dong. Nggak ngerokok dong. Tapi lu ngalamin nggak zaman-zamannya sekolah lu naruh rokok di dompet? Oh iya, Ya, pasti Gepeng banget pak. Gepeng banget pak. Buset, parah banget itu gepengnya. Parah banget gepengnya anjay. Dulu apa dompet lu apa? Gua ada apa sih? Ada tulisan slang. Iya kan. Yang ada perepetannya. Iya. Dagadu. Lu pasti nggak tahu. Nggak tahu orang kaya tuh nggak tahu dompet dagadu kayak gimana. Yang ada jaringnya. Apalagi sendal AB. Sendal AB. Ya kalau hujan kepleset mulu licin. Di bawahnya udah pada botak. Buset tuh kalau sholat Jumat gak dipakai tuh. Ya kalau dibuang punung rokok pada bolong. Kadang-kadang dimakan semut gatel. Pada bolong-bolong. Semut makan yang sendal.
Itu orang kaya nggak tahu itu. Nggak tahu. Nggak tahu. Dia kok semut makan sendal ya? Tapi lu tahu ya tuh sendal pada bolong ya. Iya. Kenapa ya semut makan sendal? Udah kita mah kayak gini aja ya. Iya. Kayak seru. Jadi hidup susah tuh udah bukan buat kesedihan. Iya, kesenangan. Jadi buat lelucon. Jadi bagaimana kita tuh Menertawakan kesusahan diri kita sendiri. Karena iya benar-benar menertawakan. Itu tingkatannya udah. Wah itu level dewa sih Pak. Iya. Lu kalau udah bisa nawain ke sengsaraan lu, Iya. itu tingkatannya udah bagus. Udah sukses banget lu bener nih. Itu termasuk gua. Gua juga. Nih, gua termasuk gua nih. Gua cerita nih. Lu enggak ya? Gue juga dong. Jadi gua baru ngalamin nih berkeluarga namanya nggak punya duit sama sekali. Iya. Nah itu di tingkatan gitu tuh bukannya gua bersedih namanya om bini gua. Akhirnya tertawa. Iya. Karena gua pikir ini tingkatan yang bakal nanti jadi roda itu berputar Iya. gitu. Jadi setiap manusia itu pasti rodanya berputar. Tahu banget tuh. Jadi mau berat banget kan lu, berat kan pembahasan. jadi yang Orang yang sukses, lu udah kuat-kuat bedul hari ini. Orang yang sukses, dia bisa menertawakan kesusahannya sendiri. jadi jangan lu nggak punya duit tuh jangan lu anggap sedih. Gitu. Lu tawain aja. Iya, bener. Rezeki tuh gak ada yang tahu datangnya Iya dari bener. mana. Tawain aja kan. Tawain lu lapar. Lu lapar gak juga dong. Anak lu kagak punya susu lu tawain aja. Tapi emang gitu, tingkatan yang udah levelnya udah tinggi bisa menertawakan kesusahannya dia. Bentar kasih nih susah. Sini. Kalau Ntar ada di sini. quotes berjalan. Ada Bedul 2020. Bedul 2020. Terus ada apa sih nama-nama? Apa jalan? Hamba Allah 10.000, hamba Allah 20.000. Yang tulisan jalan itu. Oh di bawah. Hamba Allah dalam kurung topik. Loh, ada namanya juga. Ada namanya. Yang sembah-sembahan ini. Ada yang mau nggak disebut? Ada. Itu topik. Itu Topik nggak mau disebut, dibentar dalam kurung. itu hamba Allah 10.000 karena nyumbangnya 10.000, coba 3 juta. Iya, ada namanya. Muhammad Topik 3 juta. Sama gelarnya Pak juga Pak, sama gelarnya. Muhammad Sama tanggal lahir, alamat. Dia ngasih tulisan 10.000 bukannya karena ikhlas, karena malu. Nah, itu Malu. Iya. Tapi nggak semuanya ya. Nah, Nggak semuanya. enggak semua. Tapi orang kaya nggak tahu tingkatan di situ. Bener, nggak ke situ orang kaya. enggak tahu gimana sih. Kita kan bukan orang kaya. Gua kalau orang gua enggak Jadi tahu. lu belum pernah ngerasain namanya? Bener nggak pernah nongkrong sama anak Pondok Indah ya? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau bicara circle Anak nih, anak Kemang segala macem. Kalau lu mah sering di bedengnya ya? Pernah gua. Enggak, nih gue bicara circle ya. Kalau lu ngomong kayak gitu nih ke gua, lu circle gua aja nongkrong di Gunangka sama Ramo. Lu ngomong circle gua mau bos. Hai. Yang kalau ngerujak pakai nangka landak. Tapi nih ngomong berujak lu namanya pernah ngerasain nggak ngerujak apa tai babal? Nah, Orang kaya kagak nyampe ke situ. Orang-orang ada yang nggak tahu tai babal, tolong dijelaskan. Tai babal ya. Tai babal. Bukan tai bebel. Tai babal. Daun paya dipetik doang tuh. Iya. Langsung dimakan. Jelasin tai babal apa, Pak? Jelasin tai Gue babal. juga susah menjelasin. Tuh obrolan langsung hangat Pak. Tai babal itu adalah pentil nangka yang Jadi deskripsinya dong, biar jelas dong. Itu rasanya sepet gimana gitu. Tapi dia biar menjelaskan tai babal. Anda yang tidak tahu. Google aja tai Tapi lu babal. kalau dikasih pertanyaan sama dia ngapa sulit-sulit? Tai babal. Terlalu idealis. Segala suruh ngejelasin tai babal. Maksud gue tuh idealis tapi yang nyambung. Segala gue disuruh ngejelasin tai babal. Tapi Pak yang tukang-tukang nambel itu krek tau gak lu? Tahu nggak lu? Daun kang nambel panci Iya, sama iya, dandang. Itu orang kaya nggak tahu Pak. Orang kaya bocor dikit beli baru. Orang kita Pak bocor 15 nambel semua. Pak. Enggak gua berani. Kalau udah sampai bocor 15 itu pas sampai di tingkatan bocor 10 dia masak air. Udah mendidih. Airnya udah enggak ada. Udah nggak ada air kompor, jatuh ke kompor, kompornya mati, pancinya jebol. Itu harga nambel 15 sama beli baru masih murah beli baru. Jadi siapa yang lebih kaya? Hah? Orang kaya kita nih bisa ngerusakin 2 panci kompor, rusak tuh. Orang kaya
Orang kaya nggak mau rugi. Oh, kenapa? Lah dia cuma bisa beli panci doang kalau pancinya rusak. Kita harus beli dua. Siapa yang lebih kaya? Kita harus beli kompornya, harus beli pancinya. Orang kaya kalau pancinya bocor langsung diganti. Siapa yang lebih kaya? Gue sih ngerti. Ini gue yang mau tanyain pertanyaannya kenapa kalau ke lu tuh aneh-aneh. Emang anjing. Kamu masih ngerti maksudnya. Gue kalau ditanya begitu juga gak mau jawab. Cuman gue rada bingung jawabnya. Closing. Cuman gue ada bingung jawabnya. Gue udah malas jawabnya. Maksudnya tuh kalau orang kita itu ada kalau pancinya bocor, kompornya juga ikut rusak karena kan tetesan yang bocor itu. Iya. Dia nanya lebih kaya siapa? Sedangkan orang kaya tuh cuma tinggal beli pancinya aja. Orang kita beli pancinya sama beli kompornya juga, karena kan kompornya juga rusak. Tapi itu gue bingung jawabnya. Jadi kasih pertanyaan, jawabannya udah ada di dia. Kalau ngejelasin dia Kalau ditanya, Iya Pak, biar ada Pak. kalau menurut lu pasti lebih kaya siapa? Ya lebih kaya orang kaya. Ayo kan. Sebenarnya kalau di pilihan ganda itu cuma A sama B, orang kaya sama orang kaya banget udah. Iya. Gue disuruh esai loh. Ngeselin. Udah bagi pas kita. Iya maksudnya kan itu kan bagian dari kerja keras Pak. Lu menjawab dengan pikiran yang keras. Coba santai. Iya. Jadi kan itu sebenarnya sebagai kerja keras Pak ya tuh. Gue kayak orang kerajaan Cina ya. Benteng Takeshi. Kayak Cina ini mafia narkoba di Cina ya enggak? Khayal lu terlalu tinggi. Tapi itulah jalan ninja gua. Gitu ya Om. Tapi itu bagian dari kerja keras ya. Iya. Ya lu harus mikir juga pertanyaan itu ya. Iya, itu kerja keras banget. Keras banget. Sebenarnya simpel pertanyaannya, cuman nggak layak dijawab aja. Iya. Tapi kalau di tingkatan lu sekarang lebih milih lu sekarang nih lebih memilih lu kerja keras apa kerja cerdas? Di sekarang nih ya hari ini nih gitu. Kerja keras dan cerdas. Satu doang bukan. Orang dong. Bapak kalau ditraktir makanan, Bapak mau nasi uduk apa nasi goreng? Nasi uduk nasi goreng. Bapak rakus banget. Ya kalau gua kan nasi uduk mau nasi goreng. Nasi goreng buat sekarang, nasi uduk buat besok. Kalau gua disuruh beli gitu, nasi uduknya digoreng aja. Iya. Mau dua-duanya ya. Jadi makan dua-duanya. Tapi lu pernah nggak makan nasi uduk digoreng? Itu nggak. Gua pernah. Enggak perlu tapi lu pernah nggak itu aja pernah nggak makan nasi uduk digoreng? Enggak. Tapi emang ada belinya di mana? Ada dulu di Nggak Kembangan beli, gua pernah bikin sendiri. Enggak, gua beli ada. Nasi uduk digoreng gimana? Ada nasi uduk jadi dia tukang nasi goreng ada nasi uduknya juga. Jadi bisa digoreng. Nasi kebuli kali, kayak nasi kebuli gitu ya. Wah, ntar lu kasih tem nasi uduk. Cuman gua digoreng. nggak tahu dan sekarang masih ada apa. Tapi gua pernah ngerasain enak nasi uduk digoreng. Maksudnya nasi uduk dalam bagaimana emang Nasi bikin uduk, nasi doang nih nasinya nasi uduk. Tapi udah ada daun pandan daun. Ada udah pakai santan. Ada nggak di Abi Grab apa Tahu kan di gimana Gojek? nasi uduk pakai Nasi uduk ya pakai santan. Nasi uduk pakai santan. Iya emang. Lah iya masa dia pakai santan gimana sih lu? Lu pertanyaan lu cerdas nasi uduk aja lu nggak tahu. Lu tiap hari makan nasi uduk lu nggak tahu. Pakai daun haluan sih pikiran lu daun Iya, haluan. daun apa? Yang haluan. Pandan. Bukan Serai. Pandan kolak Pak, beda. Iya, kalau iya sih. Tapi iya terus itu di ini juga. gue boleh tuh mau tuh coba. Tuh, namanya. Gue salah satu orang yang suka mencoba-coba kuliner baru. Tapi enak. Gue pernah nyobain enak. Tapi gue nggak tahu deh sekarang masih ada nggak ya. Karena itu gue tipe kita menghabiskan beli uang untuk makanan tuh menurut gue sah-sah aja. Sah-sah aja karena Lu berarti untuk mulut-mulut gue sendiri. Karena untuk konsumsi. Berarti lu suka mencoba makanan-makanan yang baru gitu ya? Iya. Tapi lu di Bobon Santoso? Hah? Bobon Santoso? Iya. Enggak makanan-makanan yang kayak gitu juga. Maksud gue tuh makanan yang wajar gitu maksudnya. Yang masaknya sama diinjek-injek. Ya mencoba makanan-makanan baru yang wajar maksud Tapi gua. lu kalau tipe orang yang punya duit lebih milih lu ngabisin duitnya tuh buat makan apa buat belanja barang? Lebih ke makanan dan barang. Gak bisa, lu kan cuma pilihan kenapa harus milih dua-duanya? Kadang tuh gua suka kalau misalkan ada, apalagi kita kadang punya m-banking ya, kita buka online shop, kayaknya
punya ini seru nih, punya ini seru, beli. Padahal pas sudah nyampe kita nggak pakai. Kadang-kadang tuh kayak begitu, buka-buka ojek online, wih kayaknya apa makan ini enak nih, makan ini enak nih, coba beli gitu gua. Oh gitu ya? Iya. Tapi kalau lu tipe orang kalau makanan lebih suka yang coba-coba ya. Tapi makanan yang wajar ya, bukan yang makanan ekstrim. Ya, maksudnya yang lu belum pernah makan lu mau coba gitu. Iya. Kalau gua enggak. Kenapa? Maksudnya gua lebih kalau gua nih kalau punya duit kan ya udah punya duit lebih pilih belanja barang apa makanan, gua lebih makanan. Tapi yang gua suka. Capek. Tapi iya, gua enak ada karetnya cek ada bolong. Besok Pak tolong Pak dia. Kalau gue lebih makan, misalnya kalau kayak burger gitu, maksudnya makan makanan yang gue suka lah gitu ya kan, kayak ketoprak. Iya. Gue lebih yang dibanding gue makan yang belum pernah gue makan. Nah, kadang misalkan kita udah Ini malu diem dulu ya. Ya, saya mah tukangnya Pak. Saya mah tukangnya terserah situ aja. Nah, kadang juga kita misalkan udah apa sih sering makan ketoprak, kadang ada tukang ketoprak baru misalkan yang lagi. Wih, nah itu gue iya nih. Gue begitu demen. Ini katanya ketoprak yang di sini enak nih. Gue coba gitu. Tapi lu tipe orang yang suka ngantri nggak? Saya keluar aja Pak, saya keluar ya. Kayak Bapak tidak menganggap saya ada di sini. Kenapa? Karena emang Anda nggak punya duit buat jajan. Untuk jajan atau gimana? Tapi lu tipe orang yang suka ngantri nggak? Maksudnya nih ada makanan viral gitu. Enggak. Udah saya making aja kalau ini dah. Kalau untuk yang begitu. Iya. Mending gue makan di rumah. Misalnya nih kayak ketoprak lah, ada ketoprak baru viral nih ya kan. Enggak. Berarti sama gua juga lebih. Kalau lu gimana nih? Kalau Basuki, kalau lu gimana dulu pernah kencing benanah gitu? Jadi begini Basuki. Ada telepon. Karena mobil mundur. Alarm mobil mundur. Sensor nanti Kayaknya udah lama juga ya. Iya. capek dulu ya. Woi, closing. Udah close. Gua mah nungguin lo closing. Apa sih cerita-cerita kita? Udah sebentar kan tadi udah pegang-pegang ini nih. Buat besok-besok cerita-cerita kita. Habis besok temanya. Gue tidak Ya. menghentikan kebahagiaan lu berdua gitu. Karena emang gue lebih nyambung gitu. Lebih maksudnya apa tuh? Pertanyaan gua lebih relate ya. Lebih rasional. Saya kasih waktu 10 menit Bapak untuk diskusi. Udah. Besok lagi. Besok akan ada bahan. Kalau kita habisin. Iya. Kalau Anda pertanyaan yang absurd kan? Iya. Jadi kawan-kawan, judul sama isi itu nggak sinkron. Iya. Jadi Namanya juga ngibul. ya. Tapi pasti ada, pokoknya ada kata kerja keras, nah itu agak sedikit nyambung gitu. Karena kita harus berpikir tentang menjawab pertanyaan yang absurd. Apa sih? Lihat kan? Closing aja orang tak paham ya. Terkat aja dulu, gue nyari closing-nya. Dulu gue juga nyari apa referensi itu gimana. Gue nyari jokes dulu ya. Lu bisa mau pakai jokes apa nggak usah? Harus. Enggak. Jokes Lama. Buat tapi besok aja jokes. Ntar ditimpalin lagi. Rapi-rapi. Oke sobat ngibul. Ya. Anjay. Jadi lebih dari 60 orang yang ada. Ini nggak usah dong ini dong. Lu amatir banget. Itu 60 orang hasil survei siapa? Ada Google. Ini cut aja ntar nyari. Udah mulai dari sini. Mulai dari segmennya apa ya? Apalin. Mas. Iya, orang dia ketik ya kecuali orang yang lain ketik ya. Gue tuh kalau apa yang gue bikin gue ketik apa sih? Inget ya? Oke 20 menit lagi. Masih panjang lagi. Kalau masih panjang lagi kalau itu. Iya. Gue nggak penting ini. Jadi sobat ngibul, kita closing Datar banget. Jadi sobat ngibul. Nah, nih gini. Lu aja deh. Lu aja Enggak, lu aja lah. Dulu gak ada closing dulu. Nah, gua buntu nih bikin gini. Yang penting pakai nah. Nah, sekian pembahasan kita sobat ngibul. Nah, itu kan bisa. Lu aja Udah enggak apa-apa. Lu aja. Ayo bisa. Rian bisa. Kan masternya lu. Iya.
Nah, sekian dulu pembahasan kita sobat Soalnya ngibul. ntar pas closingnya zoomnya lu doang. Ada nadanya, ada naik turun. Nah, Iya. sekian pembahasan Diatur kita temponya. sobat ngibul. Ada kayak gitu-gitunya loh. Iya, temponya dimainin, Iya. temponya. Sama ekspresi main. Ekspresi. Nah, sampai sini sobat ngibul. Diskusi kita hari ini nggak ada ujungnya dan nggak ada korelasinya sama judul. Jadi buat lo pada jangan anggap ini serius ya. Ya, Karena kita semua bikin ini cuma bercandaan. Oke. Sambil Buat ngopi-ngopi seru-seru. santai, Oke. obrolan ngopi-ngopi santai. Karena gue pikir kita nggak mampu untuk menjelaskan secara serius tentang ini. Jadi untuk orang yang merasa tersinggung ini cuma bercandaan, ini buat seru-seruan, semua hanyalah acting. Waspadalah, waspadalah. Ya, bila ada gimana? Bila ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Bila ada umur panjang, kita ketemu lagi. Oke. Ya, oke. Dadah. Bye. Oke.